jadi kita udah sampai di Taman Mini dan kita mau ke titik kumpul bus gratis. Kita lagi nungguin mobil odong-odong. Ini Anjay, Ziki bro. Hai guys. Guys, kita udah naik mobil odong-odong. Hai Jenny. Harus muncul nanti ini buat dokumentasi guys. Kita udah di mobil odong-odong. Kita nggak tahu nih kita turunnya gimana. Tapi yaudah. Ya, jadi kita perjalanan menuju Anjungan itu sekitar 3-5 menit. Kita malas nungguin bus karena lama. Jadi kita udah ngapain juga. Jadi kita memilih jalan kaki. Ini gimana Pak? Bengkulu ya? Kayaknya ini deh. Selatan dulu nggak sih? Guys, kita baru di Sumatera Selatan. Tujuan kita adalah Sumatera Utara. Oke. Satu lagi. Yang depan kayaknya. Guys, kita ini hujan, kita mau berteduh. Boleh nggak sih di sini aja? Ada miniaturnya guys. Ini ya miniatur Anjungan. Nah, jadi nanti kita sih harusnya nyaksiin tarian di sini. Tapi sekarang lagi hujan, Bes. Sedih guys, hujan. Kita di depan Anjungan Sumatera. Gitu doang kayaknya. Apa? Guys, Kita ini gimana? kita nunggu. Lihat guys, hujan. Jalan-jalan. Jum. Nari. Iya, anak kecil semua. Ini kan didikan. Didikan, nanti generasi penerus. Kira-kira yang dibawain itu ada tarian adat atau? Iya, semua ya, Pak? semua. Ini 8 kuah nanti ditampilkan semua. Soalnya kita juga mau sambil mewawancarain Pak, Oh iya. tariannya. Nah, ini kan belum dimulai. Iya. Tadinya rencananya sih jam 11. Cuma tadi karena situasi hujan. Dan badan penghubung Sumut pun belum datang. Ini nanti datang semua. Sumut, kapal Anjungan udah datang. Yang lain-lain belum. Makanya Taman Mini juga masih sepi. Karena tadi situasi pagi-pagi kan udah mulai gelap. Iya, dan belum. Nanti kalau kalau nanti mau sama pelatihnya ada nanti Pak Sokan berubah. Tadi mungkin melihat tadi dia bicara di atas. Itu ketua timnya itu semua. Ini semua penari 8 kuah pun dia yang tahu. Dia yang udah paling lama di sini, dia udah 20 tahun. Kalau yang lain-lain itu masih ada yang 3 tahun, 4 tahun. Ada yang harus covid lah. Kalau dia dari dulu Sokan berubah nanti. Orangnya pendek-pendek tadi. Yang ngobrol? Ya, tadi yang di atas. Iya, pakai mic. Itu nanti orangnya lihat. Panggung menduduki bangku yang telah disiapkan. Tepuk tangan dulu untuk adik-adik kita, abang-abang ini, abang kita dari Universitas 45 Bekasi ya. Ayo duduk sayang, duduk, doa dulu. Ayo duduk Nek. Kita berdoa dulu untuk kelancaran acara ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai.
Udah nggak hujan sih, Mang. Udah nggak hujan sih, timing.
Ini Bapak yang digunakan dalam tarian. Dia sebenarnya kalau properti tidak ada yang digunakan karena hanya kostum. Kostum itu adalah memang itu pakaian khas dari tradisional Karo. Nah, dengan dia di atas itu ada namanya tudung yang dia agak sedikit naik ke atas. Itu namanya tudung. Itu dibuat dari kain hitam, namanya kelam-kelam. Ada yang merahnya di atas. Itu namanya jujung-jujungan. Jujung-jujungan. Ya karena memang sekarang sudah zamannya masuk zaman modern, jadi kebaya itu sudah kebaya zaman sekarang, tapi tetap aja kita ambil kayak macam kartinian gitu ya, kartinian atau kebaya masih kebaya motif-motif atau desain zaman dulu. Ya sebenarnya kalau dulu bukan seperti itu. Kalau dulu orang itu hanya kayak macam rabit atas, namanya kayak rabit andukan aja. Kalau orang Jawa bilang apa, karena ada bahasanya ya kayak kembang gitu. Kalau dulu ya seperti itu, tapi sekarang karena memang udah sesuai dengan perkembangan zaman begini ya, artinya sudah kita modernisasikan biar juga tidak kalah dengan cenanya enak looknya dipandang, enak dipandang. Kemudian tari tersebut itu bisa tunggal atau secara berkelompok? Itu sebenarnya berkelompok, berkelompok karena kalau tunggal itu, kalau di Karo itu tidak ada, dia itu berkelompok karena kalau tunggal itu, ini kita berbicara masalah ilmu tari ya. Kalau ilmu tari, kalau tunggal itu kan itu tidak mempunyai komposisi yang pasti, ya.
Tapi kalau kelompok dia bisa kita bikin komposisinya, ya kita buat dengan segala geraknya, kita buat dengan pola lantainya, biar looknya itu lebih bagus dan untuk ditonton juga kita lebih apa namanya ya, lebih indah kelihatannya seperti itu. Oke, baik, nilai budaya atau pesan yang ingin disampaikan? Kalau nilai budaya atau pesan disampaikan di situ, makanya kita buat sedemikian rupa bahwasanya kenapa pakaian seperti itu, itulah namanya nilai budaya itu tidak tertinggalkan. Jadi walaupun tidak 100% dengan stylenya dengan zaman dulu, tapi setidaknya dia tidak meninggalkan pakemnya. Setidaknya dia tidak meninggalkan pakemnya. Jadi memang pada intinya zaman dulu di tahun penjajahan itu, masa-masa itu memang ya seperti itu sudah ada, walaupun dengan zaman kekinian enggak seperti zaman yang dulu, tapi tetap pakem itu tidak dihilangkan karena itu merupakan satu warisan kan ya. Jadi itulah pesan budayanya. Nah, apalagi dalam tarian ini kita tidak melakukan gerakan-gerakan yang seperti gerakan-gerakan yang bertentangan dengan budaya. Karena filosofi menari ini, kalau ini dia kental dengan apa namanya ya, dengan adab. Dengan adabnya, contohnya ini pinggul pun tidak boleh digoyang, gitu ya. Pinggul tidak boleh digoyang. Kalau menari maka tidak boleh kemana-mana, dia harus tertuju dengan pasangannya. Dan juga kalau untuk laki-laki ini menari ini tidak boleh diangkat sampai lebih dari ini, keteknya tidak boleh diangkat, gitu ya. Jadi perempuan juga dia juga nggak boleh sembarangan untuk membuka dadanya, karena kalau menari dia satu di atas, ini satu di bawah, karena dia menjaga auratnya dia, gitu. Jadi karena Bidikari itu kan menari kan berpasangan, jadi ada istilahnya menari berpasangan, ini tadi bebas. Kan terbebas ini kan lawannya ke laki-laki, ya kan bisa aja laki-laki udah mabuk, udah ini, dia mencari kesempatan bagaimana untuk ada pelecehan atau apa. Jadi pada intinya kalau gerak tari karo ini diambil dari gerak silat. Jadi gerak silat, makanya dia selalu posisinya begini. Jadi kalau diserang dari bawah dia tanggung sebegini, kalau serang dari atas dia tanggung sebegini. Makanya dia tari karo ini dia buka, dia tutup, dia buka, dia tutup, gitu aja. Kemudian bagaimana perkembangan tarian ini di era modern yang saat ini? Nah itu tadi tidak banyak juga sih yang peduli, ada tapi tidak banyak, tapi tetap aja sampai sekarang ini tetap bisa dipertahankan. Saya sebagai pegiat seni ya, itu memang saya merupakan satu gimana ya, memang satu ingin sekali bahwa ini tetap dipertahankan, karena ini merupakan satu harta warisan kita. Nah, dan ini nanti biar nanti sampai anak cucu kan kesemuanya tetap tarian ini ada, walaupun tidak banyak orang yang suka, tapi tidak sedikit juga orang yang artinya mau belajar. Buktinya ini yang menari ini bukan satu pun tidak ada orang Karo. Ini ada orang Jawa, orang Sunda, orang Batak Toba, nggak ada orang Karo campur-campur, tapi mereka itu bisa menari Karo, gitu. Nah, hal-hal seperti inilah perbedaan antara Karo dengan Sunda. Malahan Karo sendiri kadang-kadang tidak mau datang ke wadah seperti ini, malah orang-orang lain yang datang. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, upaya apa yang dilakukan untuk melestarikan tarian tradisional tersebut? Ya, upayanya itu tadi. Maunya sih ya, kan ada lembaga-lembaga terkait, ya mereka itu maunya ada pembinaan, ya, dan bagi orang yang mau belajar dikasih wadah, dan bagi pegiat-pegiat seni juga diperhatikan dari lembaga-lembaga terkait, biar tetap aja ada yang mau istilahnya tetap eksis dia, karena mereka juga kan butuh makan, gitu ya. Tapi intinya kalau saya pribadi, bagi orang-orang yang memang pencinta tradisi ini, dia tidak lekang, pasti dia mau. Tapi kan mereka juga kan butuh wadah juga, kan butuh biaya hidup.
Makanya tadi apapun ceritanya itu lembaga-lembaga terkait adalah sebagai berperan penting di situ, karena nggak mungkin kita berjalan sendiri, pasti harus ada orang yang menopang kita. Bapak, pengennya sudah habis. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Sudah mau diwawancarai. Mohon maaf kurang lebihnya. Iya Bapak. Ini yang saya bisa bantu. Iya, terima kasih. Nanti videonya menyusul. Iya Bapak. Iya Bapak izin bertanya. Tapi saya takutnya